Abad ke-20 menyaksikan dua konflik global yang menghancurkan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perang-perang ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala dan dampaknya. Jutaan orang tewas, kerajaan-kerajaan runtuh, dunia berubah selamanya. Perang Dunia Pertama yang terjadi dari tahun 1914 hingga 1919 melanda Eropa dan menyebar ke benua lain. Perang Dunia Kedua yang berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945 melibatkan lebih banyak negara. Kedua perang tersebut menyebabkan kehancuran dan hilangnya nyawa yang sangat besar. Konflik-konflik ini memiliki konsekuensi yang mendalam dan langgeng. Mereka membentuk kembali batas-batas politik. Mereka menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Mereka juga mengubah struktur sosial. Kedua perang dunia itu saling berhubungan. Perang Dunia Kedua muncul dari abu Perang Dunia Pertama. Perjanjian Versailles yang dimaksudkan untuk membawa perdamaian justru menabur benih konflik di masa depan. Memahami penyebab dan akibat dari perang ini sangat penting. Ini memungkinkan kita untuk belajar dari masa lalu. Ini juga membantu kita untuk menavigasi kompleksitas masa kini. Perang Dunia Pertama awalnya dikenal sebagai Perang Besar meletus pada tahun 1914. Akarnya terletak pada jaringan faktor yang kompleks. Ini termasuk nasionalisme, imperialisme, militerisme, dan sistem aliansi. Nasionalisme, sebuah kekuatan yang kuat, memicu persaingan di antara negara-negara Eropa. Imperialisme, pengejaran koloni menciptakan persaingan untuk sumber daya dan kekuasaan. Militerisme, pemuliaan perang, menyebabkan perlombaan senjata di antara negara-negara. Sistem aliansi semakin meningkatkan ketegangan. Aliansi ini mewajibkan negara-negara untuk saling membela jika terjadi serangan. Ini berarti bahwa konflik antara dua negara dapat dengan cepat menarik negara lain. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria di Sarajevo pada 28 Juni 1914 memberikan percikan yang memicu perang. Austria-Hongaria menyalahkan Serbia atas pembunuhan tersebut dan menyatakan perang. Sistem aliansi diaktifkan menarik negara-negara lain ke dalam konflik. Perang dengan cepat terhenti menjadi jalan buntu. Peperangan parit menjadi ciri khas front barat. Tentara menghadapi kondisi mengerikan di parit, menanggung penembakan terus-menerus, tembakan senapan mesin, dan ancaman penyakit. Perang Dunia Pertama berakhir pada tahun 1911 dengan kekalahan Blok Sentral. Perang telah merenggut jutaan nyawa dan meninggalkan Eropa dalam reruntuhan. Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tahun 1919 bertujuan untuk membangun perdamaian yang langgeng. Namun, perjanjian itu mengandung kekurangan yang akan berkontribusi pada konflik di masa depan. Perjanjian tersebut memberlakukan hukuman berat kepada Jerman. Jerman dipaksa untuk menerima kesalahan atas perang tersebut. Jerman juga harus membayar reparasi yang besar dan melucuti militernya. Ketentuan-ketentuan ini memicu kebencian dan ketidakstabilan di Jerman. Perjanjian Versailles juga mengubah peta Eropa. Negara-negara baru diciptakan dan kerajaan-kerajaan lama dibongkar. Sementara perubahan ini bertujuan untuk mempromosikan penentuan nasib sendiri, mereka juga menciptakan ketegangan dan perpecahan baru. Perang tersebut memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang mendalam. Ini menyebabkan munculnya produksi massal dan teknologi baru. Ini juga mempercepat perubahan sosial ketika perempuan memasuki dunia kerja dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Liga Bangsa-Bangsa didirikan setelah perang untuk mencegah konflik di masa depan. Namun, ia tidak memiliki kekuatan dan persatuan untuk menjadi efektif. Amerika Serikat, pemain kunci dalam perang, berbuntis. Bagian 4, Perang Dunia Kedua, dari abu ke bom atom. Munculnya rezim totaliter di Eropa dan Asia pada tahun kontribusi pada pecahnya Perang Dunia Kedua. Rezim-rezim ini yang dicirikan oleh otoritarianisme, militerisme, dan ekspansionisme menimbulkan ancaman bagi perdamaian internasional. Rezim Nazi Adolf Hitler di Jerman berusaha untuk membangun kerajaan Jerman yang dominan di Eropa. Rezim fasis Benito Mussolini di Italia bertujuan untuk menghidupkan kembali Kekaisaran Romawi. Jepang Kekaisaran, di bawah kepemimpinan militer Hideki Tojo, berusaha untuk memperluas pengaruhnya di Asia. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa untuk mengatasi tindakan agresif dari rezim-rezim ini membuat mereka berani. Jerman mempersenjatai kembali melanggar perjanjian Versailles. Italia menginvasi Ethiopia. Jepang menginvasi Manchuria.
Perang Dunia Kedua dimulai pada bulan September 1939 ketika Jerman menginvasi Polandia. Inggris dan Prancis menghormati komitmen mereka kepada Polandia, menyatakan perang terhadap Jerman. Uni Soviet, di bawah kepemimpinan Joseph Stalin, juga menginvasi Polandia, membagi negara itu antara Jerman dan dirinya sendiri. Perang dengan cepat meningkat menjadi konflik global. Jerman menaklukkan sebagian besar Eropa, sementara Jepang memperluas kendalinya di Asia. Amerika Serikat memasuki perang pada bulan Desember 1941 setelah serangan Jepang di Pearl Harbor. Perang Dunia Kedua menyaksikan beberapa kekejaman paling mengerikan dalam sejarah manusia. Holocaust, genosida sistematis terhadap orang Yahudi dan kelompok minoritas lainnya oleh rezim Nazi, tetap menjadi pengingat nyata akan bahaya kebencian dan prasangka yang tidak terkendali. Bagian 5. Warisan Perang membentuk dunia modern. Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945 dengan kekalahan Blok Poros. Perang tersebut memiliki dampak yang menghancurkan dunia, mengakibatkan sekitar 40 hingga 85 juta kematian. Kota-kota hancur, perekonomian hancur. Perang juga memiliki konsekuensi geopolitik yang mendalam. Ini menyebabkan munculnya Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara adidaya. Persaingan antara kedua negara ini, yang dikenal sebagai Perang Dingin, akan membentuk hubungan internasional selama beberapa dekade. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada tahun 1945 untuk berhasil di mana Liga Bangsa-Bangsa telah gagal. PBB bertujuan untuk mencegah perang di masa depan, mempromosikan kerjasama internasional, dan menegakkan hak asasi manusia. Setelah Perang Dunia Kedua juga terlihat munculnya gerakan dekolonisasi. Kekuatan Eropa yang dilemahkan oleh perang menghadapi tuntutan yang semakin besar untuk kemerdekaan dari koloni mereka. Selama dekade berikutnya, banyak koloni di Afrika, Asia, dan tempat lain memperoleh kemerdekaan mereka. Kedua perang dunia berdiri sebagai pengingat nyata akan biaya manusia dari konflik. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya diplomasi, kerjasama internasional, dan penyelesaian sengketa secara damai. Saat kita menavigasi tantangan abad ke-21, tinding memiliki rebut baslar cia, bersinding dan sfome.